Pada OpenCV Object Detection, di sini ada import OS, import CV2, import NumPy ASNP, import Matplotlib, pyplot SPLT. Nah, import JOS ini digunakan untuk mengakses sistem operasi seperti membaca folder atau file. Kemudian import CV2 adalah library OpenCV yang digunakan untuk pengolahan gambar dan object detection. Kemudian import NumPy ASNP itu digunakan untuk operasi array dan perhitungan pixel pada gambar. Selanjutnya itu import Matplotlib itu digunakan untuk menampilkan gambar. Nah, OpenCV Object Detection ini yaitu adalah proses untuk mendeteksi objek dalam gambar, misalnya wajah. Pada gambar yang kita gunakan, pada gambar yang kita tampilkan, kita menggunakan metode Hard-Cassette Classifier. Nah, berikutnya itu ada Cassette Classifier. Jadi, Cassette Classifier adalah metode untuk mendeteksi objek, misalnya wajah. Disebut cassette karena prosesnya berlapis-lapis atau stage by stage. Kemudian ada Object Detection OpenCV is using hard feature based cascade classifiers. Jadi, OpenCV itu menggunakan hard feature dan cascade classifier. Artinya, gambar akan dianalisis menggunakan pola terang dan gelap, lalu disaring bertahap. Kemudian proposal by Paul Viola and Michael Jones 2001. Metode ini dibuat oleh Viola Jones tahun 2001. Yaitu metode pertama yang bisa deteksi wajah cepat dan real time. Kemudian hard features just like normal convolutional kernel. Jadi, hard feature bekerja seperti filter atau kernel. Cara kerjanya itu, filter kecil digeser ke seluruh gambar, setiap posisi dihitung nilainya. Sliding window. Nah, kemudian yang berikut itu ada, di sini ada sebuah gambar. Yang pertama itu ada edge features. Di gambar tertulis di gambar ini tertulis di sini edge features. Bentuknya itu dua kotak putih dan hitam. Jadi fungsinya itu mendeteksi perbedaan terang dan gelap. Nah, contoh di wajah batas antara pipi terang. Jadi contoh di sini tuh untuk apa sih namanya? Untuk mendeteksi perbedaan antara terang kemudian gelapnya. Kayak di sini warnanya itu ada hitam putih. Kalau contoh di wajahnya itu pipinya terang, pipi terang dan mata gelap. Nah, kemudian itu ada line features. Jadi 3 bagian, ada hitam, ada putih, hitam, dan putih. Ya, untuk mendeteksi garis. Contohnya itu hidung dan alis. Nah, kemudian ada center surround features. Jadi tengah berbeda dari luar. Fungsinya itu mendeteksi area pusat. Jadi area pusatnya ini yang di tengah. Contohnya itu mata dan pupil mata. Kemudian edge feature is a single value obtained by subtracting sum of pixel under the white rectangle from sum of pixel under the black rectangle. Nah, jadi artinya itu ambil area putih, kemudian jumlahkan pixel. Kemudian yang berikutnya itu ambil area hitam, jumlahkan pixel dan kurangkan. Contohnya itu misalnya putihnya itu 50 tambah 60 tambah 70 tambah 80 itu sama dengan 260. Kemudian hitamnya itu ada 100 tambah 120 tambah 130 tambah 150 itu hasilnya 500. Jadi hasilnya itu 500 dikurangin 260 itu menjadi 240. Jadi interpretasinya itu nilai besar cocok, nilai kecilnya itu tidak cocok.
Kemudian pada proses deteksi wajah, pertama sistem membaca file XML yang berisi model hard cassette menggunakan classify cassette classifier. Jadi file XML ini sebenarnya berisi hiburan fitur sederhana yang telah dilatih sebelumnya. Nah, serta aturan bertahap atau preset yang digunakan untuk menyaring apakah suatu bagian gambar merupakan wajah atau bukan. Kemudian setelah itu, gambar dibaca menggunakan CV2 Embed, di mana gambar yang awalnya berupa file akan diubah menjadi array pixel dengan 3 channel, yaitu blue, green, red. Setiap pixel memiliki nilai intens antara 0 sampai 255. Kemudian gambar dikonversi menjadi grayscale menggunakan CV to color. Pada tahap ini, setiap pixel yang awalnya memiliki 3 warna akan dihitung ulang menjadi satu nilai intensitas menggunakan rumus tertentu, sehingga proses perhitungan menjadi lebih cepat dan efisien karena hanya menggunakan satu channel. Selanjutnya, sistem melakukan proses scanning menggunakan metode sliding windows dengan ukuran dasar 24 kali 24 pixel. Nah, artinya, gambar akan dipotong menjadi bagian kecil ukuran berukuran 24 kali 24, kemudian window ini digeser sedikit demi sedikit ke seluruh bagian gambar, misalnya dari posisi 0 ke 0, ke 1 ke 0, lalu 2 ke 0, seterusnya hingga seluruh area gambar diperiksa. Hasil perhitungan ini dibandingkan dengan threshold pada setiap stage dalam cassette classifier tidak memenuhi syarat pada tahap awal, maka langsung ditolak. Setelah itu, sistem menggabungkan hasil deteksi dan menyaringnya menggunakan parameter Minnick Boards untuk mengurangi kesalahan deteksi. Jika suatu area lolos semua tahap, maka dianggap sebagai wajah dan ditandai dengan kotak menggunakan CV2 rectangle. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang eye detection. Nah, program ini itu bertujuan untuk mendeteksi objek wajah manusia seperti mata, wajah, dan senyum pada gambar menggunakan metode hard cascade dari OpenCV. Nah, tujuan ini untuk menemukan dan menandai posisi mata pada gambar. Nah, kita mulai ya. Yang pertama ada A cascade CV2 titik cascade classifier, terus habis itu setelah itu hard case A titik XML. Nah, ini codingan ini membuat objek classifier untuk deteksi mata dari file XML atau model hard cascade. Nah, ini itu untuk membaca membaca file gambar JPG lalu disimpan ke variabel IMG. Lalu gray CV2.cvt color IMG CVT color BGR 2 gray. Nah, jadi dia mengubah warna BGR menjadi abu-abu agar deteksi kenapa? Agar deteksinya lebih cepat. Nah, terus A dan A cascade ini, codingan ini gray 1,3 terus 5-nya. Nah, ini gray ini dia adalah gambar yang diinput. Nah, 1,3 ini skala atau zoom pencarian, sedangkan 5 ini minimal jumlah deteksi tetangga atau biar lebih akurat. Nah, hasilnya berupa koordinat mata. Terus setelah itu ini ada for x, y, w, h in A. X, y ini adalah posisinya, WH ini adalah lebar dan tinggi. Terus ada IMJ, CV2 rectangle, IMJ XY, X plus W, Y plus H, 255,0,0 terus 2. Nah, XY ini merupakan titik awal. Nah, sedangkan X plus W terus koma Y
plus H ini merupakan titik akhirnya. 255 ini berarti warna biru. Sedangkan 2 ini adalah ketebalan garisnya. Terus habis itu CV 2 IMSO IMJ. Nah, ini adalah dia menampilkan gambar hasil deteksinya. Terus inilah untuk menunggu tombol keyboard ditekan, terus habis itu menutup semua jendela gambar. Lalu ke bagian 2 ada deteksi wajah untuk mata dan senyum. Oke, kita mulai. Face cascade ini yang pertama ini dia itu adalah loam model untuk deteksi wajah. Nah, sedangkan ini untuk mendeteksi mata. Terus sedangkan ini untuk mendeteksi senyum. Habis itu ini adalah membaca file Lena. Ini untuk membaca gambar Lena. Terus ini mengubah gambar menjadi warna abu-abu atau gray scale. Nah, face ini sama dengan face cascade ini adalah mendeteksi wajah dalam gambar. Terus for XYWH ini in face, dia adalah lob untuk setiap wajah yang ditemukan. Terus IMJ CV2 titik rectangle IMJ XY ini kan untuk warna biru tadi di sekitaran wajahnya. Terus Roy Gray Y titik 2 YT Y tambah H X titik 2 X tambah W ini adalah mengambil bagian wajah saja codingannya. Terus yang ini color ini Roy color ini dia mengambil ini untuk kan yang pertama tadi untuk wajah saja warna abu-abu, sedangkan yang ini berarti warna. Terus ada A cascade ini dia mendeteksi mata di dalam area wajah saja. Ini terus for ini dia adalah lob setiap mata dalam wajah, dan ini dia itu untuk mengubah untuk menggambar kotak hijau di mata. Terus habis itu smile ini dia mendeteksi senyum. Nah, ada skalanya 1,5 terus 7. Nah, ini tuh adalah ini skalanya lebih lebar, sedangkan 7 ini lebih ketat supaya tidak salah. Nah, terus habis itu 4XA ini lob setiap bagian yang deteksi. Yang ini untuk senyum. Terus CV2 rectangle ini, row ini itu untuk warna merah di senyum. Nah, CV2 ini untuk membaca hasil akhirnya, sedangkan ini untuk menunggu keyboard ditekan. Terus CV ini untuk menutup semua jendela. Ini untuk output dari kode membaca deteksi wajah, senyum, sama mata. Ini untuk membaca deteksi wajah, senyum, sama mata. Ini outputnya. Lalu kita kunci. Terus untuk yang ini untuk mendeteksi mata saja. Selanjutnya ada detect face from camera atau mendeteksi wajah melalui kamera. Di sini ada face cascade, CV2 cascade classifier ini digunakan untuk memanggil file model deteksi wajah atau HAR cascade dengan file XML yang berisi data yang sudah dilatih untuk mengenali wajah manusia. Kemudian ada cap CV2 video capture. Di sini digunakan untuk membuka kamera, dan angka 0 berarti menggunakan webcam utama atau default. Selanjutnya ada while cap is opened. Ini berarti program akan terus berjalan selama kamera masih aktif. Selanjutnya red frame cap read.
Di sini untuk membaca frame. Kemudian if rate ini jika true, maka program akan terus berjalan. Kemudian ada gray, CV2, CVT color. Di sini untuk mengubah gambar menjadi abu-abu atau grayscale. Tujuannya yaitu untuk mempercepat proses deteksi wajah atau lebih ringan dibanding dengan warna lainnya. Kemudian di sini ada face untuk mendeteksi wajah pada gambar. Nah, di sini ada 1.1, ini adalah skala pencarian. Kemudian 5-nya ini adalah jumlah minimum tetangga atau akurasi deteksi. Kemudian di sini ada CV rectangle yang dimana ini bertujuan untuk menggambar kotak pada wajah nantinya dengan X yang merupakan titik kiri atas dan X tambah W, Y tambah H merupakan titik kanan bawah, sedangkan untuk 0,255,255 ini merupakan warna, dengan 2 adalah ketebalan garisnya. CV2 ImShow yaitu untuk menampilkan video dengan wajah yang sudah diberi kotak. Baik, di sini kita akan coba running. Nah, di sini sudah terdeteksi wajah kita ya teman-teman. Langsung untuk menutupnya itu kita tinggal pencet Q pada keyboard. Selanjutnya ada using custom box. Yang kode pertama ini dev drawpad digunakan untuk menggambar deteksi objek, misalnya pada orang. Dengan di sini img merupakan gambar, kemudian label merupakan teks, x0 y0 merupakan titik kiri atas, xt yt merupakan titik kanan bawah, kemudian ada color, kemudian ada text color. WH di sini untuk menghitung ukuran teks label. Dengan W merupakan lebar teks dan H merupakan tinggi teks. Kemudian baseline merupakan jarak tambahan di bawah teks. Kemudian CV rectangle ini untuk menggambar kotak di sekitar objek. Dengan X0, Y0 plus baseline itu merupakan titik kiri atas. Kemudian ada max, xt, x0 tambah w, yt merupakan titik kanan bawah. Kemudian ada max, yang itu tadi. Kemudian color, warna garisnya, dan 2 merupakan ketebalan garisnya. Nah, kemudian rectangle yang ini untuk membuat kotak kecil sebagai background text. Kemudian CV put text untuk menampilkan teks pada gambar. Selanjutnya, apply to image. Face Cascade CV2 Cascade Classifier ini untuk memuat model hair cascade untuk mendeteksi wajah dengan file
XML atau berisi data yang sudah dilatih untuk mengenali wajah manusia. Kemudian di sini ada CV2 Imrit untuk membaca file gambar. Nah, di sini nama file gambarnya ada family JPG. Nanti hasil akhirnya gambar akan disimpan dalam variabel img. Di sini gray untuk mengubah warna menjadi abu-abu. Kemudian di sini face cascade, detect multiscale itu untuk mendeteksi wajah pada gambar. Di sini dengan warna gambarnya itu abu-abu, lalu 1.3 ini merupakan skala pencariannya, dan 5 ini merupakan minimum tetangga, atau semakin besar maka akan lebih akurat. Kemudian ada for, yaitu untuk mengulang setiap wajah yang terdeteksi. Jika ada banyak wajah, maka semuanya akan diproses. Nah, di sini ada IMG drawpad. Di sini digunakan untuk memanggil fungsi drawpad atau yang sudah dibuat sebelumnya. Fungsinya yaitu menggambar kotak di wajah dan menambahkan label human face dengan X, Y merupakan titik kiri atas, sedangkan X tambah W, Y tambah H merupakan titik kanan bawah. Di sini kita coba untuk running. Nah, seperti ini nanti outputnya akan keluar gambar wajah dengan kotaknya dan ada teksnya human face. Kita tutup saja dengan key. Selanjutnya face cascade CV2 cascade classifier itu untuk memuat model deteksi wajah dari file XML untuk mengenali wajah pada gambar atau frame. Kemudian cap CV2 video capture di sini untuk membuka webcam, dan 0 berarti menggunakan kamera utama. Kemudian ada while cap is opened. Ini menandakan program akan terus berjalan selama kamera masih aktif. Kemudian red frame cap read. Di sini untuk membaca frame dari kamera. If read ini digunakan untuk mengecek apakah frame berhasil dibaca apa tidak. Kemudian gray CV2 CVT color untuk mengubah gambar menjadi abu-abu. Gunanya itu untuk mempercepat proses deteksi wajah. Kemudian face-nya untuk mendeteksi wajah pada frame. Dengan di sini skalanya 1,1 dan akurasi deteksinya 5. Lalu ada for di sini untuk loop setiap wajah, yang mana jika ada beberapa wajah, semuanya akan diproses satu persatu. Kemudian frame drawpad untuk menggambar kotak di wajah dan menambahkan label human face. Nah, di sini ada CV-ImShow detect face frame. Di sini untuk menampilkan hasil deteksi secara real time dengan judul windownya detect face. Kita coba running.
Nah, di sini ada teks human face dan nama windownya detect face. Kita tutup saja. Nah, lalu di sini if CV2 with K25 ORD key, di sini menjelaskan jika tombol key ditekan maka program akan keluar. 25 di sini berarti video akan terlihat smooth saat ditutup dengan delay waktu itu 25 second. Lalu di sini destroy all windows untuk menutup seluruh jendelanya. Ya. Baik, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang card detection. Jadi yang pertama itu ada card cascade, yaitu memanggil file FlashFire untuk mendeteksi mobil, yang dimana CV2 Cascade Classifier adalah alat pendeteksi objek dari OpenCV. Kemudian Harkades ini adalah file model pendeteksi mobil, sehingga digunakan untuk model deteksi mobil. Kemudian ada IMG CV2 Imrite, yaitu membaca gambar bernama Cars2 JPG. Jadi, CV2 Imrite adalah membaca gambar, Cars2 JPG adalah nama file gambar, yang dimana ambil gambar yang mau dicek. Selanjutnya itu ada Gray. Sama dengan selanjutnya itu ada Gray sama dengan CV2, CV Color, IMG CV2 Color BGR2 Gray. Adalah mengubah gambar berwarna menjadi grayscale atau abu-abu. Kenapa harus grayscale? Karena deteksi hard cascade biasanya lebih cepat dan lebih akurat kalau pakai gambar abu-abu. CVT Color adalah mengubah format warna. CV2 Color BGR2 Gray adalah dari warna BGR ke abu-abu. Jadi artinya ubah gambar jadi hitam putih atau abu-abu supaya lebih mudah dideteksi. Selanjutnya itu ada Cars sama dengan Cars Cascade Detect Multiscale Grayscale Factor 1.1. Min neckboard sama dengan 2. Jadi fungsinya itu untuk mendeteksi mobil di gambar. Jadi detect multiscale adalah dipakai untuk mencari objek mobil dalam gambar. Dan gray gambar yang dipakai untuk deteksi adalah gambar abu-abu. Kemudian scale factor 1.1 adalah menentukan seberapa besar ukuran gambar diperkecil tiap proses pencariannya. Artinya, program akan mengecek mobil dari berbagai ukuran. 1.1 berarti gambar diperkecil sedikit demi sedikit. Semakin kecil angkanya, deteksi lebih teliti tapi lebih lambat. Kemudian, min neckboard 2 menentukan seberapa yakin objek itu mobil. Artinya, kalau banyak area yang setuju itu mobil, maka dianggap valid. 2 itu cukup longgar. Semakin besar nilainya, hasilnya lebih ketat. False detection lebih sedikit, tapi kadang objek malah tidak terdeteksi. Kemudian itu ada cards. Cards adalah berisi koordinat mobil yang ditemukan, misalnya X, Y, H,
adalah X posisi horizontal, Y posisi vertikal, W lebar kotak, H tinggi kotak. Kemudian ada for XYH in cards IMG CV2 rectangle IMG X Y X plus W Y plus H 255,00,2 menggambarkan kotak di setiap mobil yang terdeteksi. For XYWH in cards perulangan untuk setiap mobil yang ditemukan. Kalau ada 3 mobil, maka perulangan berjalan 3 kali. CV2 rectangle adalah dipakai untuk menggambar kotak. Formatnya CV2 rectangle, gambar titik awal, titik akhir, warna, dan ketebalan. Kemudian IMG, gambar yang mau digambar, XY, titik kiri atas kotak, X plus W, Y plus H, titik kanan bawah kotak, 255,0,0, warna kotak dalam format BGR. 255,00 adalah biru karena OpenCV BGR bukan RGB. Tebalan garis kotak yaitu 2 piksel. Kemudian setiap mobil terdeteksi diberi kotak biru. Kemudian selanjutnya ada IMG CV2 Resize IMG, yaitu mengecilkan ukuran gambar sehingga Fx sama dengan 0,5 lebar jadi 50%, Fy 0,5 tinggi jadi 50%, yang artinya gambar diperkecil setengah supaya lebih pas ditampilkan. CV2 IMSO adalah menampilkan gambar hasil deteksi. Penjelasannya IMG sama dengan nama jendela, IMG gambar yang ditampilkan. Artinya, tampilkan gambar yang sudah dikasih kotak mobil. Kemudian selanjutnya itu ada CV2 wait key adalah menunggu keyboard ditekan. 0 artinya tunggu selamanya sampai user menekan tombol. Jadi gambar tidak langsung tertutup. CV2 Dextory All Windows adalah fungsi menutup semua jendela OpenCV setelah tombol ditekan, artinya tutup hasil tampilannya. Jadi program ini digunakan untuk mendeteksi mobil pada gambar menggunakan Hard Cascade OpenCV. Gambar dibaca diubah menjadi grayscale, lalu sistem mencari objek mobil. Jika mobil ditemukan, program akan menggambarkan kotak biru di sekeliling mobil dan menampilkan hasilnya. Selanjutnya itu detect cars from video source link, yaitu yang pertama itu ada cascade, yaitu CV2 cascade classifier Hardcat cars V2 XML. Fungsinya memanggil model pendeteksi mobil, sehingga CV2 Cascade adalah alat untuk mendeteksi objek. Hard Cascade adalah file model mobil, yang artinya gunakan model untuk mendeteksi mobil. Selanjutnya itu ada CAP CV2 Video Capture, yang dimana membuka file video bernama cards video MP4, yang dimana CV2 Video Capture untuk membaca video atau kamera. Kemudian cards video MP4 nama file video, yang artinya ambil video yang ingin dideteksi. Selanjutnya itu ada Welcome Isopenet. Fungsinya perulangan selama video masih terbuka, masih bisa dibaca. Penjelasannya, while perulangan cap isopet, cek apakah video berhasil dibuka. Selanjutnya itu ada read frame. Read frame cap read adalah membaca satu frame dari video. Read apakah frame berhasil dibaca,
true atau false, kemudian frame gambar dari video saat itu. Artinya mobil ambil satu gambar dari video. Kemudian ada if read. If read adalah cek apakah frame berhasil dibaca. Kemudian selanjutnya itu ada frame CV2 resize frame 0,0 fx 0.5 fy 0.5. Mengecilkan ukuran frame video, fx 0.5 adalah lebar jadi 50%, fy 0.5 adalah tinggi jadi 50%. Tujuannya biar lebih ringan diproses, tampilan lebih pas. Artinya kecilkan ukuran frame supaya lebih cepat diproses. Selanjutnya itu ada gray CV2 CV color, yaitu mengubah frame menjadi warna menjadi grayscale abu-abu. Karena Hard Cascade lebih efektif mendeteksi objek pada gambar grayscale. Artinya, ubah frame jadi abu-abu supaya deteksi mobil lebih mudah. Selanjutnya itu ada Car Cascade Detection Multiscale Gray 1.1.5. Fungsinya mendeteksi mobil di dalam frame. Jadi gray frame abu-abu yang akan dideteksi 1.1 adalah scale factor. Artinya, sistem mencari mobil dalam berbagai ukuran pencarian diperkecil demi sedikit. 5 adalah min neighbors-nya. Objek yang dianggap mobil jika cukup banyak area yang berisiko deteksi. Nilai 5 lebih ketat dibandingkan 2. Kemudian selanjutnya, yang artinya cari semua mobil yang ada di frame video. Selanjutnya itu for XYWH. InCars melakukan perulangan untuk setiap mobil yang terdeteksi. Selanjutnya itu ada CV2 rectangle. Kemudian selanjutnya itu ada CV2 rectangle XY X plus Y T plus H 0,255 255,2 menggambarkan kotak pada mobil, yang dimana XY titik kiri atas, X plus Y, Y plus H titik kanan bawah 0,255,255 warna kuning dalam format BGR. 2 adalah ketebalan garisnya. Artinya, beri kotak kuning pada mobil yang terdeteksi. Selanjutnya yaitu ada CV2 IMSO Detection Cards Frame, menampilkan frame video hasil deteksi. Detect Cards adalah nama jendela, frame-nya adalah frame yang sudah diberi kotak. Artinya, tampilkan video hasil deteksi mobil. Selanjutnya itu ada IF CV2 Wait Key 1 ORD Key Break, yaitu menghentikan video jika tombol key ditekan. Jadi, CV2 wait key adalah menunggu 1 milidetik input keyboard. Out key adalah kode tombol huruf key. Break adalah keluar dari perulangan. Artinya, kalau user menekan key, video berhenti. Kemudian else atau break, yaitu kalau video sudah selesai, hentikan program. Kalau frame gagal dibaca, misalnya video sudah habis, maka perulangan berhenti. Kemudian selanjutnya ada CV2 Destroy All Windows. Menutup semua jendela OpenCV, artinya tutup tampilan video. Kemudian cap release adalah melepaskan atau menutup video dari memori, selesaikan penggunaan file videonya. Kemudian di sini adalah deteksi mobilnya. Yang dimana
yang dimana program ini digunakan untuk mendeteksi mobil pada video menggunakan OpenCV dan hard cascade. Video dibaca frame per frame, kemudian setiap frame diubah menjadi grayscale agar proses deteksi lebih mudah. Jika mobil terdeteksi, program akan menggambarkan kotak kuning pada mobil tersebut lalu menampilkan hasil secara real time sampai video selesai atau tombol key ditekan. Selanjutnya yaitu full body detection. Full body cascade CP2 cascade classifier atau hard cascades full body, yaitu merupakan baris yang memanggil model Haircast, dan model ini digunakan untuk mendeteksi tubuh manusia atau full body. File .xml yaitu berisi data hasil trainingnya. Terus cap CP2 video capture, pedestrian MP yaitu digunakan untuk membaca video pedestrian. Terus yang selanjutnya yaitu wildcap ISO VNet, yaitu loop akan terus berjalan selama video masih bisa dibaca. Terus yang selanjutnya itu red frame cap red yaitu status, bisa jadi true, bisa jadi false. Terus frame-nya itu gambar dari videonya. Terus if red kalau true berarti lanjut proses, kalau false berarti videonya habis. Terus frame CP2 resize frame dan gray CP2 CV color, yaitu mengecilkan ukuran jadi 40%, dan tujuannya yaitu biar proses lebih cepat dan ringan di CPU. Terus yang selanjutnya yaitu gray CV2 color frame, yaitu mengubah gambar jadi abu-abu, dan hair cascade-nya yaitu hanya untuk grayscale, yaitu lebih efisien. Terus yang selanjutnya yaitu full body dengan full body cascade detect multiscale gray 1.5, yaitu fungsinya untuk mendeteksi objek tubuh manusia. Gray merupakan input gambar, 1,1 merupakan skala pencarian, terus 5 yaitu jumlah tetangga atau akurasi makin besar makanya makin ketat. Terus selanjutnya yaitu for X, Y, WH in full bodies, yaitu mengambil setiap objek yang terdeteksi. Terus selanjutnya itu frame draw frame full body X, Y, X plus W, Y plus H, yaitu menggambarkan kotak di sekitar manusia dalam full body atau label. Terus selanjutnya itu CV2 IMSO detect card frame, yaitu menampilkan hasil ke layar. Terus selanjutnya yaitu if CV2 white key 1 sama dengan out key break, yaitu tekan tombol key untuk keluar. Terus selanjutnya yaitu else CV2 break, yaitu kalau frame tidak terbaca maka akan keluar dari loop. Terus selanjutnya yaitu CPU destroy all windows, dan CPU2 reels yaitu CPU2 destroy all windows, yaitu menutup semua jendela OpenCV. Terus cap reels yaitu melepaskan video dari memori. Coba jalankan. Bisa dilihat ini full body langsung.
deteksi manusianya dari gambar gitu saja. Terus selanjutnya itu Cascade Classifier Training. Terus trainingnya yaitu butuh dua data, yaitu yang pertama data positive image ya kan, yang artinya yaitu objek target. Terus negatif image yaitu tidak ada objek. Yang negatif harus dibuat manual, berisi daftar patch gambar negatif. Terus model belajarnya membedakan mana objek. Terus gambar yang kedua yaitu positive sample dan GUI, yaitu menjelaskan positive sample dibuat pakai OpenCV sample. Terus aplikasi GUI Cascade yaitu training GUI yang dipilih di folder database, atur jumlah sampel, dan klik start. Terus gambar ketiga yaitu Cascade Classifier Training yang parameternya yaitu n sampel sama dengan 24.000 yaitu jumlah negatifnya. Terus p sampel 5.000 yaitu jumlah positifnya. Terus n stack sama dengan 7 yaitu jumlah tahap training. Terus fitur sama dengan LBP yaitu metode ekstraksi fitur atau lebih cepat. Terus HR 0,995 yaitu target deteksi akurasi tinggi. Terus FA sama dengan 0,2 yaitu batas kesalahan. Terus WXH sama dengan W lebarnya, terus lebarnya 32, X dan tingginya 32. Terus gambar 4 proses training berjalan yang outputnya keluar N sama dengan stack, HR sama dengan keberhasilan deteksi, FA sama dengan kesalahan deteksi. Contohnya 1 sampai 6 sama dengan FA masih tinggi, dan stack 7 sampai 9 yaitu FA-nya mulai turun. Terus yang kelima yaitu hasil dari training lanjutan training yaitu HR sama dengan 1 sempurna, FA turun 0,71 sama dengan 0,54 dan 0,35 yang artinya yaitu model sudah bisa dideteksi objek dengan baik dan kesalahan makin berkurang tiap stacknya.